Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya luar biasa karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Dia menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Shalom buat semua yang ada di Indonesia, dari pulau-pulau dan juga yang ada dari Indonesia Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Apapun badai hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati. Ketika kita mau terus bersandar kepada Tuhan, ketika mau terus berharap pada Tuhan, maka Dia sumber kekuatan di hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau tetap berkata, Tuhan, sekalipun badai sedang menghantam hidup kami, kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Kami pasti bisa melewati semua perkara di hidup ini. Karena Tuhan itu setia dan adil dan Dia tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami sebagai manusia. Kami mau perkatakan iman kami malam hari ini Tuhan, bahwa bersama Engkau kami tenang dalam setiap situasi. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber ketenangan kami. Apapun badai persoalan yang sedang kami hadapi, Kau sanggup memberi kekuatan bagi hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Bahkan mungkin di saat hari-hari ini ada di antara kami yang berkata kami sudah lemah Tuhan. Hari ini kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau. Di saat badai bergelora, kami mau tetap berjalan bersama Tuhan, terbang bersama-Mu Bapa seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai. Demikianlah orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, kami mau terbang bersama Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengatasi persoalan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
melayani pujian ini saudara dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Dengan lebih sungguh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan, Kau Tuhan sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat pada firman Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami adalah menuruti firman Tuhan. Bagian kami adalah taat kepada firman-Mu Bapa. Sampai kami melihat campur tangan dan mujizat Tuhan menyertai hidup kami. Ini ungkapan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau taat, kami mau menggenapi firman dengan menjadi pelaku-pelaku yang taat kepada kebenaran. Mari perkatakan malam hari ini saudara, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman perkatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah taat melakukan firman-Mu Bapa. Maka Engkau Tuhan yang sanggup bekerja menolong kami. Karena sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Karena sesungguhnya bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tapi seringkali dosa dan kesalahan kami yang menghambat mujizat Tuhan terjadi.
Karena itu bagian kami adalah taat pada firman, menggenapi, melakukan semua yang Tuhan sudah tuliskan dan perintahkan bagi kami. Kami mau Tuhan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Katakan, mampukan setiap kami Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup di dalam pertobatan Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau Yesus. Kami mau Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami bertahan. Bahkan ketika badai hidup menerpa, kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Waktu kami taat, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan, melintasi badai hidup, melintasi segala yang mustahil. Tuhan yang berkata dan Engkau yang berjanji, bersama dengan firman-Mu kami akan melihat mujizat campur tangan Tuhan. Dengan sayap-Mu itu yang menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan kami. Oh, pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Yes Lord Jesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Oh, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, oh,
sayap-Mu, kami kan terbang tinggi. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat angkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami nanti-nantikan. Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang tinggi seumpama burung Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang menopang kami. Karena sayap-Mu Tuhan yang membawa kami naik dan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Lebih lagi katakan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu Tuhan. Oh, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami begitu terbatas dengan kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang sanggup membawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kami sayap kekuatan-Mu untuk boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup di hidup kami. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan melihat penyertaan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kuduskan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian dari seorang subscribe yang sudah masuk. Jadi kesaksiannya itu begini. Shalom Ibu Debbie, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena saya menemukan channel Ibu walaupun
Saya punya banyak masalah, namun melalui mesbah doa dan mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya menjadi semakin kuat dan bertumbuh dalam Tuhan. Saya ingin sekali bersaksi, Bu, suamiku sudah beberapa kali berselingkuh, tapi aku tidak bisa apa-apa karena aku tidak bisa merubahnya. Aku menjadi kuat karena firman Tuhan. Ibu pernah berkata, kita jangan harapkan suami kita berubah, tapi kita dulu yang harus berubah, dan itu aku lakukan dalam hidupku. Setiap hari aku hanya menangis dan berdoa, baca firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, agar firman Tuhan itu menjadi nyata dalam hidupku. Dan Ibu Debbie benar apa kata firman Tuhan, Bu. Hanya istri yang takut akan Tuhan yang dapat dipuji. Dan aku mau bersaksi, sebelum September kemarin, ada seorang wanita, seorang ibu yang WA ke saya. Dia menangis serta mengaku semua dosanya kepada saya. Dan ternyata wanita itu ialah selingkuhan suamiku. Dan aku heran dalam hatiku, ya, sedikit pun tidak ada amarah. Malahan aku mendoakan dia dan membantu dia untuk keluar dari dosa perselingkuhannya dengan suamiku. Aku minta dia jangan buat dosa lagi. Itu semua Ibu saya lakukan karena dia lakukan karena dia merasa tertuduh dan berdosa sampai akhirnya dia sakit. Lalu dia putuskan untuk meninggalkan perselingkuhan dengan suamiku dan mau bertobat. Walaupun dia diteror oleh suamiku, tapi akhirnya dia menang karena dia mau bertobat. Puji Tuhan, setelah aku dibentuk 21 tahun sekarang suamiku sudah banyak berubah. Aku berbahagia karena bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta pengajarannya. Iya, haleluya saudara ya, luar biasa kesaksiannya. Ya, bagaimana suaminya berselingkuh, ini buat ibu-ibu perlu ditiru. Yang masih WA ke saya, suaminya berselingkuh, apa yang harus dilakukan? Ya, kayaknya ini perlu ditiru. Berdoa, menangis kepada Tuhan, ya. Satu saat ada seorang wanita yang datang kepada ibu ini mengaku dosanya bahwa dia berselingkuh, ternyata itu selingkuhan suaminya. Tapi yang luar biasa ibunya ini bisa menolong ya agar wanita itu keluar dari dosa perselingkuhan dengan suaminya ya, dan bahkan wanita itu mengaku dia akhirnya membuat pengakuan kepada ibu ini karena dikejar-kejar rasa berdosa dalam hati. Saudara, hanya Roh Kudus yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hati manusia. Bagian kita hanyalah berdoa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Yesaya 60 ayat yang ke-15 ya. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Iya, ayat yang kemarin kita baca yang sebelum-sebelumnya ini adalah bagaimana Tuhan berjanji ketika Tuhan mau memulihkan kembali Sion asal mereka bertobat. Ya, keadaan mereka akan menjadi berbalik. Dulu mereka diruntuhkan oleh bangsa-bangsa, sekarang Tuhan berkata bangsa-bangsa asing akan membangun kembali tembokmu. Dan tadi malam kita juga sudah menyanyikan ya, apa yang hilang dariku engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu kau memeliharaku. Ya, apa juga yang tadi ibu itu saksikan saudara, luar biasa ya. Ketika dia kehilangan suaminya berselingkuh, dia tidak menuntut suaminya terus, tapi dia berdoa merendahkan diri untuk suaminya dan Tuhan menjamah. Bahkan yang mengakui dosa itu adalah selingkuhan suaminya datang untuk mengaku dosanya. Ya, Tuhan itu luar biasa bagi orang yang mau bertobat. Bahkan Tuhan pulihkan sekarang rumah tangganya, suaminya sudah mulai berubah ya, dan mulai belajar untuk mencintai Tuhan. Saudara, keadaan kita ketika hidup di dalam dosa itu akan menjadi keadaan yang menyedihkan, terkutuk, bahkan kita tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Tapi ketika kita berbalik bertobat, Tuhan sanggup memulihkan. Ayat 16, engkau akan mengisap susu bangsa
bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamat. Ya, saudara, ya bahkan susu berbicara tentang sesuatu yang yang bergizi, yang lesat, sesuatu yang baik. Dan Tuhan berjanji ya bahwa umat Tuhan akan melihat, ya mereka akan meminum susu kerajaan-kerajaan, artinya menikmati sesuatu yang baik dari hasil bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lain. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan Juru Selamat dan Penebusmu, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Ya, firman Tuhan berkata, ya ketika kita semua hidup sungguh-sungguh dalam takut Tuhan, maka kita melihat pemulihan, baru disitulah kita bisa berkata. Makanya itu saudara, saya selalu berkata, mari kita alami Tuhan secara pribadi. Mari kita alami Tuhan sendiri di hidup kita, supaya kita bisa berkata, wow, dia Tuhan yang sanggup, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang dapat melakukan segala perkara di hidup kita ya. Ayat ini berkata, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ya, saudara, kita lihat kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pasti juga akan menggenapi. Dia berjanji semua yang dulu hilang, semua yang dulu rusak, semua yang dulu runtuh akan digantikan oleh Tuhan dengan sesuatu yang baru, bahkan yang lebih berharga. Ya, Tuhan yang berjanji, Dia akan memberikan kepada kita. Ya, ibu tadi lihat suaminya dulu hilang, sekarang dikembalikan Tuhan, bahkan dipulihkan Tuhan rumah tangganya. Asalkan kita mau komitmen untuk melakukan firman. Kesaksian ibu tadi berkata, aku komitmen melakukan firman, ya untuk mengubah hidupku lebih dahulu. Dan ketika dia mau memutuskan untuk berubah dan bertobat, maka Tuhan memulihkan semuanya. Bahkan Tuhan melakukan sesuatu yang mustahil, ya hati selingkuhan suaminya loh dijamah dan dibuat untuk mengaku. Ya, semua akan Tuhan gantikan, saudara. Percayalah, setiap harga yang kita sudah alami dalam Tuhan, semua harga yang telah kita bayar dalam mengikut Tuhan, itu akan Tuhan kembalikan. Tidak ada satupun yang akan hilang begitu saja. Percayalah saudara ya. Karena itu mari kita semua mau tetap membayar harga, kita semua mau tetap ya berjuang kepada Tuhan, berjuang dalam jalan kebenaran untuk melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan dapat menggenapi semua janjinya. Ayat 18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembok, ya. Engkau akan menyebutkan, di sini dikatakan ya, ayat yang ke-18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Tuhan yang berjanji bahwa tidak akan ada lagi keruntuhan, tidak akan ada lagi kekerasan atau kebinasaan. Kenapa? Karena murka dan kutuk Tuhan sudah berlalu. Saudara, keadaan yang paling menyedihkan dari seorang manusia di dunia ini adalah ketika dia hidup di bawah kutuk Tuhan. Ya, ketika dia hidup di bawah kutuk, ya entah karena akibat dosa, pemberontakan, ya manusia yang paling ya hidupnya tidak berbahagia di dunia ini ketika dia berada di bawah kutuk. Ya, maka ada keruntuhan, ada kebinasaan, kita akan melihat segala hal-hal yang itu menyakitkan bagi daging kita, dan kita akan melihat bahwa ya itu semua akan menyakiti kita karena kita hidup di bawah kutuk. Ya, karena itu saudara, kita harus melepaskan diri dari kutuk.
Ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya untuk bisa lepas dari kutuk? Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran, kata firman Tuhan, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana cara untuk kita meninggalkan kutuk dan terbebas dari kutuk dalam hidup kita? Hanya ketika kita menyerahkan diri kepada kebenaran, kita hidup sesuai dengan kebenaran, maka di situ kita melihat, saudara, kutuk tidak akan kena. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Bu, nenek moyang saya itu dulu punya ilmu, nenek moyang saya dulu punya ini. Ya, apakah kutuk itu masih kena? Kalau kita dan seisi rumah kita sudah hidup dalam kebenaran, maka kutuk itu sudah diputuskan di generasi kita, ya. Kita berdoa ketika suami istri menikah, engkau yang sudah mengerti kebenaran, doa. Tuhan, kami berdoa, kami putuskan semua kutuk-kutuk turunan dari orang tua, nenek moyang, kami putuskan, hancurkan, tidak mengenai hidup kami dan juga anak cucu kami. Kami berdoa tidak ada satupun yang mengenai. Ya, jadi saudara perlu memperkatakan dengan mulut, dengan imanmu, ya. Perkatakan, dan yang terutama adalah hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak akan kena kutuk, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 19, bagimu matahari tidak akan menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wow, saudara. Ya, kalau selama ini kita menjadikan penerang kita pada siang hari adalah matahari, bulan pada malam hari. Tapi Tuhan berkata ketika keadaan kita dipulihkan, kutuk itu dilepaskan karena kita hidup dalam pertobatan. Firman ini berkata, bagimu matahari tidak akan menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Lalu siapa yang menjadi terang bagi kita? Ya, karena apa disanakan? Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Wow, kita semua tentunya rindu Tuhan menjadi penerang abadi bagi kita, saudara. Kalau Tuhan yang menjadi penerang kita, Dia lebih dari matahari, Dia lebih daripada bulan, Dia lebih dari segala cahaya yang dapat menerangi hidup kita, ya. Tuhan menjadi penerang abadi kita. Itu lebih dari luar biasa. Itulah yang paling dirindukan oleh semua orang, di mana Tuhan menjadi penerang abadi. Ya, bukankah ini kerinduan kita semua? Setiap langkah kita diterangi oleh Tuhan. Ya, setiap apa yang kita lakukan itu disertai Tuhan, ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Bahkan langkah hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang tengah hari, kata firman Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya kita semua mengalami janji firman Tuhan ini. Wow banget, waktu Tuhan menjadi penerang abadi bagimu, tidak ada lagi kegelapan di hidup kita. Tuhan yang menjadi penerang abadi bagi kita, sehingga dan Allahmu akan menjadi keagunganmu, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya yang kita agungkan. Tidak ada lagi yang lain, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan atau jabatan, tapi Tuhan yang menjadi keagungan dalam hidup kita. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, ya. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, kata firman Tuhan. Ya, kalau matahari itu terbenam, ya, dari pagi dia timbul, ya, di timur, lalu sore hari dia terbenam di barat. Tapi firman ini berkata, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Ya, saudara bisa bayangkan matahari yang tidak pernah terbenam, Tuhan jadi matahari bagi kita, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ya, ketika Tuhan menjadi penerang abadi bagi kita, hari-hari perkabungan itu berbicara tentang hari-hari kesedihan di hidup kita. Semua akan berakhir ketika Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera dan kebaikan, ya. Ini benar-benar keadaan kalau Sion dipulihkan. Judul perikopnya Yesaya 60 ini kan dikatakan di sana kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, kemuliaan Sion yang akan datang. Ya,
Di situ dikatakan bahwa kemuliaan Sion yang akan datang itu Tuhan akan memulihkan Sion ya, dan kita percaya saudara ketika Tuhan memulihkan hidup kita ini juga terjadi. Kemarin kita nyanyikan ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ya, mungkin saat-saat ini kita sedang menabur dengan mencucurkan air mata, tapi waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, wow, firman Tuhan berkata orang yang berjalan menangis sambil menabur benih itu akan membawa pulang dengan sorak-sorai semua hasil. Saudara, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan menderita. Berjalanlah tetap di dalam ketaatan. Satu saat waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, maka kita akan tercengang melihat apa yang Tuhan buat di hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ada waktunya pergumulan kita dijawab, ada waktunya perkabungan kita berakhir. Tidak akan selama-lamanya orang itu bersedih, karena firman Tuhan berkata ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk tertawa. Mari kita jalani semua hal di hidup ini dengan ucapan syukur dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Ayat yang ke-21, pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk kuperlihatkan keagunganku. Ayat ini firman Tuhan berkata, mereka orang-orang Israel yang kembali bertobat mengalahkan Tuhan, mereka adalah cangkokan, sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, kata firman Tuhan ya. Iya, di sini dikatakan pendudukmu ayat 9 ayat 21, pendudukmu semuanya orang benar. Ya. Mereka akan di sini ya memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Ya, saudara, jadi Tuhan berkata, mereka seperti ya pohon yang ditanam Tuhan sendiri ya, dan mereka itu seperti cangkokan yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagunganku. Kita ini diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, karena itu Tuhan juga mau hidup kita itu disertai dan diberkati, tapi selalu dosa yang menjadi penghambat yang baik dalam hidup kita. Mari kita mau buang semua dosa. Ya, ingat firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu yang menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Ayat 22 berkata yang terakhir, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya saudara, Tuhan berkata yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar ya. Bahkan di sini dikatakan juga yang paling lemah akan menjadi yang paling kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara, ingat di hidup ini ada waktunya Tuhan. Ya, bagian kita hanya terus melakukan firman. Bagian kita hanya taat. Kenapa? Karena Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tapi yang namanya manusia itu selalu pengennya waktunya kita. Kita ini manusia pengennya hari ini dapat masalah, besok dijawab. Kita itu pengennya hari ini kita ada masalah, besok dapat mujizat. Hari ini sakit, besok sembuh. Itulah manusia. Kita pengen yang cepat, kita pengen yang instan. Tapi firman Tuhan ini berkata, ya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar, yang paling lemah akan menjadi paling kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya, waktu kita bukan waktu Tuhan ya. Yang terpenting bagian kita hanya apa? Melakukan firman dan hidup di dalam rencana Tuhan.
Ya, mari kita menggenapi firman Tuhan dengan cara apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, makanya pujian itu berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, menggenapi firman artinya apa? Melakukan firman. Sebab Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya kalau kita tidak mau bekerja sama dengan firman itu. Ingat, ya, untuk menikmati berkat Tuhan tuh ada syaratnya. Engkau menjadikan kebenaran barisan depanmu, kemuliaan akan mengikuti engkau. Artinya apa? Waktu kita taat pada firman, baru firman bisa tergenapi di hidup kita. Kalau kita hidup dalam dosa, kita nggak taat, ya Tuhan nggak bisa menggenapinya dalam hidup kita. Bagian kita, mari kita menggenapi firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita malam ini untuk kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman ini, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita renungkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk dibenarkan. Engkau yang memerintahkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Keluarlah Engkau, jangan kena pada yang najis, sucikanlah hidup-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menggenapi semua firman yang Tuhan ucapkan bagi kami dengan cara melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami untuk terus mengerjakan keselamatan ini, agar hidup kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi firman Tuhan dengan cara taat kepada firman Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat, patuh kepada firman Tuhan, menjauhi kenajisan, menjauhi sesuatu yang tidak kudus, dan mengejar kesucian dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami mau berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus memampukan kami, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Jagai hidup kami terus dalam kekudusan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua berkenan dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga, anak-anak, suami, istri, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan karena kami semua menjadi pelaku firman. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami bawa Tuhan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas keluarga kami. Biar Tuhan menjamah dan melawat semua anggota keluarga ini. Sesuai dengan perkenanan-Mu kami boleh hidup ya Bapa. Anak-anak kami dalam studi mereka diberkati, kuliah mereka diberkati, pekerjaan diberkati. Bahkan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan akan dipertemukan untuk menggenapi rencana-Mu. Berkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkusan kot kuasa darah-Mu, biar mereka boleh semakin terus hari, semakin hari boleh semakin ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat. Bahkan mungkin itu juga kami sendiri yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Sakit apapun juga Bapa, tubuh kami diciptakan sehat, kami diciptakan dengan segala yang terbaik. Karena itu
kami berdoa malam ini, jadilah sesuai dengan iman kami. Kami percaya kami sehat untuk memberitakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit penyakit datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau menyembuhkan jiwa kami Tuhan, agar dalam jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami ada ucapan syukur bagi Tuhan senantiasa. Kami berdoa segala roh-roh kuasa jahat yang coba mengganggu keluarga kami, bahkan mungkin yang diam di rumah kami ikat, patahkan, hancurkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Rumah kami dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami, bahkan anggota keluarga kami yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah keterikatan dengan dosa yang ingin dilepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, rokok, bahkan yang terikat dengan game online. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Yang masih menyimpan akar pahit, kebencian, dendam, kekecewaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuduskan hati dan hidup kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang kudus Bapa. Semua Tuhan mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba berdoa. Semua yang sudah kirim SMS, WA, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Namun kami percaya Tuhan yang sudah sanggup menyembuhkan, yang melepaskan setiap mereka Bapa, bahkan memberikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan juga untuk tanah di mana kami dilahirkan, di atas bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi sehingga jiwa-jiwa boleh dituai. Hamba berdoa Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Roh Kudus yang sanggup membebaskan, Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan orang-orang akan dosa. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kekerasan hari-hari ini yang mungkin terjadi, segala pemberontakan, segala tindakan anarkis atas bangsa ini, kami tahu ada roh-roh yang mengendalikan manusia. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa roh jahat yang mengendalikan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa Roh Kudus Engkau melawat. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, terus ada dalam kendali Tuhan, melakukan yang terbaik. Tuhan yang mengokohkan mereka, bahkan Tuhan juga memberi hikmat bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet di bawah yang ada, yang melaksanakan setiap tugas, bahkan MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan Engkau juga terus memberkati TNI, Polri yang ada di garis terdepan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat untuk terus menjaga NKRI dalam keutuhan-Mu Bapa. Kami berdoa terus memberkati tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Lakukan semua yang terbaik Bapa. Lewat pandemi ini banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi menjelang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Kami mau fokus mengejar perkenanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di negara-negara luar juga, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, mereka yang terus setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang rindu punya keturunan, memiliki bayi, anak berjanjian, Tuhan berikan kehamilan yang datang dari Tuhan. Semua kami yang punya persoalan apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap kenalan atau saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tetaplah kuat, bersemangat dalam Tuhan dan Tuhan memberkati. Shalom.